kita menuju lokasi. Capek. Ay sarang bendahara terus. Upami pantos jadah jantan hawu dapur. Geus kabeuleum. Hawu kitu salah merenahkeun anak di dia mah spesial. Ngadamel bumi itu jelas hawu kapungkur. Hati-hati di dia mah. Teu tiasa ieu da kitu. Ngagerek ka belah ditu pemana itu ngabangun di dia. Mindah ka belah itu teu tiasa. Tiasa ka ditu ka kidul ka kulon. Bangga mana aya teu bingung milaya mikir lahana. Gitu. Kitu di dia mah. jantan anu tilas kebakaran teh teu kenging dianggo deui Sapertos nu tiasa anu ngagantung. Di kudu dibakar di mana gitu. Itulah ya Aya nu misalna aya nu maot ngagantung maka di bumi eta lagi kada di dibakarnya bisa. Saupami dibangun deui saupami tanpa naon terjadi nyari eta mah kat nama Allahnya. yang dijelasna pang gambaran adat teh kan Saupami ngalanggar Kalau urang cicing dina tiasa hawu. Iya ge anu sakitu melanggar teu sapira bermasalahan pantes kan tanah. Kumaha lamun dibangun deui. Jelas hawu kalah. air babasaan, air Wah, lain babasane nyata, di dia menyata. Lepat we, ngagerek sasenti bae itu pemainna di yang dibangun renovasi. digeserkeun gitu tiasa. Teh kayak geser kawetan. Kawetan kakaler patok pemain bade dibongkar itu, dipatok itu dina. Kita batu teh didinya di set. Eta nu susah hilang bawa. Ahana dicek lah mah bumi di mancal-ancal teh di mana. Di jalan setan, jalan juri, kadang-kadang diumusuk anu gebung tadi jalan setan teh sekali kan setan. Udah jalan aing ge mah, manusia teu ningali. Ai dicek mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, para sahabat, para pemirsa MDCN Uranca Channel yang tetap setia menyimak konten-konten dan informasi dari kami. Kami selalu berdoa semoga keberkahan, kelapangan rezeki, kesehatan senantiasa mengiringi derak jantung, derak langkah saudara-saudara di mana saja berada. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 14 Juli 2022, kami keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ranca telah berangkat menuju ke lokasi bencana kebakaran di daerah Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tamaksari, Kabupaten Ciamis. Selain bermaksud untuk bersilaturahmi, kami juga menyampaikan sedikit bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita di sana yang mengalami musibah. Selain itu, kami juga ingin secara langsung melihat bagaimana situasi dan kondisi bangunan yang terbakar. Di lokasi kami menemukan hal-hal yang cukup membuat kami penasaran untuk menggali lebih jauh tentang temuan itu. Temuan yang dimaksud adalah bahwa ada dua bangunan rumah yang posisinya itu terletak di tengah-tengah, di mana 5 rumah, yang 3 di atas, kemudian yang 2-nya di bawah. Jadi di tengah-tengah ini ada 2 rumah yang selamat dari kebakaran. Padahal kalau melihat letaknya, secara logika ini seharusnya rumah yang kedua yang berada di tengah itu seharusnya harus ikut terbakar. Ini menurut logika kita melihat dari posisi letak rumah. Dan ini membuat kami penasaran untuk
mencari informasi lebih lanjut dan kita mencoba bertanya kepada sesepuh di sana. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan sesepuh di sana, yaitu Aki Warja, dan beliau sangat antusias menjelaskan kepada kami tentang kearifan lokal, bahwa di sana kalau membangun rumah tidak boleh berkumpul, harus berderet, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari harus 2 atau 4. Jadi tidak boleh 3. Jika ada yang membuat rumah atau bangunan dengan jumlah bangunan 3 dalam satu latar, sapalataran kalau dalam bahasa Sundanya, itu namanya menurut adat kualat dan bisa mengakibatkan musibah. Percaya atau tidak percaya, faktanya rumah-rumah yang terbakar adalah rumah-rumah dengan posisi atau berjumlah deretan 3 bangunan dalam satu lataran. Ini merupakan kearifan lokal. Saya tidak ingin atau tidak masuk ke dalam wilayah akidah. Kita sedang berbicara tentang budaya. Kita bicara tentang budaya. Kita bicara tentang kampung adat, bagaimana kita mengenal bahwa kampung adat itu adalah kampung dengan 1000 legenda dan 1000 pantangan. Di sana ada hutan keramat, hutan lebih gede yang sesepuh di sana memberikan batasan-batasan bagi siapa saja yang memasuki hutan larangan. Itu banyak larangan-larangan yang mesti dipatuhi dan diperhatikan. Di antaranya tidak boleh mengambil foto, memotret, tidak boleh meludah, tidak boleh memakai alas kaki dan lain sebagainya. Tentu ini tidak bisa dijelaskan dengan logika-logika sederhana, karena ini adalah kearifan lokal. Baiklah, kita ingin kembali dulu kepada yang tadi tentang bagaimana menjelaskan bahwa ada 2 rumah yang posisinya tepat berada di tengah dari 5 rumah yang terbakar. Yang secara logika itu mestinya 2 rumah ini juga ikut-ikutan terbakar, atau paling tidak lebih dulu terbakar daripada 2 rumah yang berada di bawah. Aki Warja menjelaskan bahwa kalau dalam bahasa kita, kepatuhan terhadap adat dan ketidakpatuhan terhadap adat, semuanya itu akan memperoleh konsekuensinya tersendiri. Jadi kira-kira beliau ingin mengatakan bahwa mereka yang rumahnya terbakar itu merupakan konsekuensi dari melanggar pantangan adat. Kira-kira itu yang bisa kita cerna atau bisa kita tangkap dari penjelasan beliau. Tapi yang jelas, pada akhirnya beliau menjelaskan bahwa ini semua adalah kearifan lokal. Sesuatu yang mungkin di luar logika kita. Kita tidak bisa menjelaskannya secara logis, percaya atau percaya, tapi kejadian. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita, mengenal lebih jauh tentang apa itu yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan
yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Lebih lanjut, kearifan lokal bisa didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan sebuah objek material yang konkret, tetapi cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. Dalam pengertian ini, untuk mempelajarinya kita harus memperhatikan bagaimana manusia bertindak dalam konteks lokal. Dalam keadaan normal, perilaku orang terungkap dalam batas-batas norma, etiket, dan hukum yang terkait dengan wilayah tertentu. Namun dalam situasi tertentu di mana budaya menghadapi tantangan dari dalam atau dari luar, respon dalam bentuk reaksi dapat terjadi. Tanggapan dan tantangan adalah cara normal untuk melihat bagaimana perubahan terjadi dalam budaya. Struktur dan nilai sosial serta tata krama, norma dan hukum setempat akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi sosial. Tantangan dalam suatu budaya itu dapat terjadi karena umpan balik yang terjadi dalam jaringan kehidupan suatu sistem sosial. Hal ini menandakan sedang berlangsungnya autopoiesis yang menandakan bahwa suatu sistem sosial dalam suatu budaya mengatur dirinya sendiri. Suatu tanda bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai satu sistem yang hidup. Dalam menghadapi perubahan inilah kearifan lokal memainkan peran dan fungsinya. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan sedikit, memberikan informasi tentang fungsi, karakteristik, dan ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal itu memiliki fungsi diantaranya sebagai sarana untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, termasuk juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal juga bisa difungsikan sebagai petuah, kepercayaan, sastra, atau pantangan. Dalam hal ini, kearifan lokal akan memiliki karakteristik yang menunjukkan lokalitasnya itu. Karakteristik kearifan lokal ini mesti menggabungkan antara pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.
Kapan ngalintung di Cigintung? Nah, karena Rancah jadi rancah karakteristiknya seperti itu, maka kearifan lokal memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya, kearifan lokal itu mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Ia juga memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Kearifan lokal juga mempunyai kemampuan untuk melakukan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kearifan lokal juga memiliki ciri mampu mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Lalu apa kaitannya kearifan lokal dengan agama? Tentu ini ada kaitannya, dan kaitannya sangat erat sekali. Saya teringat di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahat manusia. Kemudian Allah menurunkan bencana di mana tempat manusia itu melakukan kerusakan. Tujuannya supaya mereka yang membuat kerusakan itu bisa merasakan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pada akhirnya bencana itu bisa mengakibatkan atau menyebabkan dia kembali menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kekeliruan. Dalam konteks ini, kearifan lokal, saya kira ini merupakan sebuah penerjemahan juga dari nilai-nilai ajaran agama. Sekali lagi, kearifan lokal merupakan penerjemahan dari nilai-nilai agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, kritik dan saran, sangat kami nantikan. Semoga informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amun di puncak batu-batu rantau guys, isu kan rancah mah jadi laut kadang wayahna. Tingalikeun lamun aya manuk kurang geus ngaguling masuk anu hari hiji deui, betul ku manuk kurang hiji deui pae. Jeung cangkakak wayahna kudu ngaralin nu rada hadap mah. Kapan ngalintung di Cigintung? Rancah jadi rancah tambak sari tambak pasirhang nu ngahalangan. Kang Ijo usina pindah. Eta pasirhang teh naon? Eta tah teu bisa dibedakeun. Sakarna macenna secure na batu hencet eta si kontrol kontolna. Teu saya bedahkeun. Bedahna ka mana? Karang Susibontang Hulu Ciranca hafal. Ka ditu. Ngagulak di Sibulak Uri Pageduk di Sedu jeung di Tanduy ngahiji. Cisagama